Jadikan FKIP UMN Austria sebagai pilihanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Bincang-Bincang Santai. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah, yaitu Bapak Dr. Samsul Bahri MSI, dan juga mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah, Adinda Kinanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai keunggulan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di UMN Al-Wasliyah. Nah Pak, pertanyaan pertama Pak, apa nih visi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UMN Al-Wasliyah Pak? Baik, terima kasih Ananda Andini, pemirsa UMN Channel yang kami hormati dimanapun Anda berada. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan bahwa saya Dr. Samsul Bahri MSI selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah. Visi FKIP UMN Al-Wasliyah sebagaimana yang dapat saya sampaikan adalah menjadi fakultas yang unggul dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, islami, dinamis, profesional, kompetitif, dan relevan dengan perkembangan zaman pada tahun 2035. Nah Pak, ini kan visinya sangat visioner nih. Apa nih Pak keunggulan dari FKIP UMN Al-Wasliyah Pak? Baik. Terima kasih Ananda Andindi, bahwa sebagaimana kita ketahui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini adalah salah satu fakultas yang merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dan kami menyadari sekali bahwa perkembangan FKIP UMN Al-Wasliyah sebagai salah satu fakultas ini harus memiliki perkembangan dan niat yang hebat dari perkembangan yang kita inginkan. Salah satu hal yang mungkin dapat kita sampaikan di sini, bahwa pada hari ini kita masih dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendidikan profesi guru, yang alhamdulillah kita mendapat 4 gelombang dari 5 program studi yang ada. Saya pikir ini juga salah satu keunggulan UMN Al-Wasliyah yang dipercayakan oleh negara untuk melaksanakan pendidikan PPG ini, Ananda Andini. Kenapa? Karena hari ini mahasiswa yang atau alumni yang sudah menjadi alumni di FKIP Al-Wasliyah itu akan memiliki keharusan untuk melaksanakan PPG. Supaya dia nantinya mendapat sertifikasi atau hak yang berkompeten untuk melaksanakan pengajaran. Itu salah satu. Yang kedua, sehubungan dengan masa COVID pandemi 19 ini, kita kan melaksanakan pembelajaran dengan daring. Oleh sebab itu, UMN Al-Wasliyah, khususnya FKIP UMN Al-Wasliyah, sudah melaksanakan pembenahan-pembenahan dengan pendidikan daring tersebut, yaitu membangun LMS, Learning Management System, yang kami pikir sudah tertata dan terlaksana dengan baik. Termasuk saya pikir adalah penyediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan pengembangan IT itu. Misalnya Wi-Fi gratis yang kita siapkan oleh lembaga, dan sarana prasarana pusat komputer yang mendukung itu. Dan saya pikir juga banyak sarana prasarana yang sekarang ini sudah dibenahi oleh pimpinan kita dalam rangka mengantisipasi persoalan pembelajaran yang ada pada masa pandemi. Saya pikir itu, Ananda Andini. Nah itu kan tadi keunggulan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah dari sudut pandang Bapak Dekan. Nah bagaimana nih dari sudut pandang Adinda sebagai mahasiswa? Ya, saya selaku perwakilan dari mahasiswa UMN Al-Wasliyah, pendidikan matematika FKIP UMN Al-Wasliyah. Keunggulan FKIP yang saya ketahui itu cukup dipercaya oleh masyarakat yang ada di Sumatera Utara, bahkan oleh pemerintah. Keunggulan FKIP dapat dilihat dari beberapa alumni yang jumlahnya ribuan orang, bermunculan dari berbagai kabupaten atau provinsi, baik dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, bahkan di Riau.
banyak alumni FKIP yang berjaya seperti menjadi kepala sekolah, pengawas, bahkan ada yang sebagai pejabat pemerintah, serta menjadi instruktur nasional pada bidang matematika di P4TK Yogyakarta. Kemudian keunggulan yang saya ketahui di UMN ini bisa menggunakan Kartu Indonesia Pintar, yang dimana mahasiswa baru bisa mendapatkan beasiswa, mendapatkan potongan uang kuliah. Selain itu ada beasiswa tahfiz Quran untuk mahasiswa yang bisa menghafal Quran, bisa mendapatkan beasiswa di UMN Al-Wasliyah ini. Mendapatkan uang saku juga sebanyak 700.000 per bulannya. Begitu, Kak. Nah, jadi tadi kan Pak Dekan juga ada nih membahas mengenai sarana prasarana yang ada di FKIP UMN Al-Wasliyah. Nah, apakah menurut Dinda sarana prasarananya ini sudah memadai nih untuk mahasiswa belajar? Baik, sarana dan prasarana di kampus UMN yang diberikan itu sudah cukup memadai, sehingga kami bisa belajar komputer gratis, menggunakan Infokus. Selama COVID ini kami juga tetap aktif menggunakan pembelajaran daring yang seru, karena para dosen menggunakan proses pembelajaran yang sangat inovatif dan kreatif, sehingga meningkatkan kualitas kami sebagai calon pendidik di era digital. Begitu, Kak. Nah, jadi banyak sekali nih ya sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh FKIP untuk mahasiswanya. Nah, Pak, ada berapa program studi nih Pak di FKIP UMN Al-Wasliyah? Baik, terima kasih Ananda Andindi. Jadi memang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu memiliki 9 program studi. Ya, dari pendidikan matematika, pendidikan fisika, PPKN, pendidikan ekonomi, bimbingan konseling, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru PAUD, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi memang sekarang ini memang kita sedang menerima penerimaan mahasiswa baru. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ananda kita, mahasiswa dari pendidikan matematika, bahwa sesungguhnya memang hari ini kita berbenah terus untuk meningkatkan prestasi kita dan berbenah untuk juga dipercayai oleh masyarakat. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa penerimaan mahasiswa baru di FKIP UMN Al-Wasliyah itu menggunakan program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi memang sangat juga diharapkan bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi masyarakat yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas untuk dapat juga bergabung di KIP ini, Ananda Andini. Selanjutnya juga jika memang tidak pada program KIP, sesungguhnya juga kita sangat memberikan fleksibel dalam pembayaran SPP. Sebagaimana kebijaksanaan Bapak Rektor, kita bisa membayar SPP itu sebulan sekali. Ya, sebulan sekali. Kalau saya melihat pengumumannya, saya pikir ini, Nak Andini, memang kegiatan kampus ini, kegiatan kuliah ini sesungguhnya harus diantisipasi oleh masyarakat. Walaupun memang kita sangat menyadari kehidupan COVID sekarang, keadaan COVID sekarang ini memang memungkinkan orang, masyarakat itu banyak mengalami kendala ekonomi. Tetapi saya pikir dengan keberadaan ekonomi yang seperti itu, UMN juga membijaki gitu. Nah, yang mana tadi yang saya katakan tadi, nah, kita kuliah bisa tiap bulan bayar. Nah, kalaupun memang tidak bisa tiap bulan bayar, mungkin ada yang mungkin kita usulkan untuk kapan dibayar oleh ke pihak rektor misalnya, ke pihak rektor 2 misalnya. Saya pikir ini adalah satu. Yang kedua, ini memang ini banyak kehebatan dan kelebihan kita selaku pihak UMN, yang mana memang dalam keadaan COVID ini sesungguhnya kita juga berbenah untuk penyediaan sarana prasarana, khususnya pada bidang yang berhubungan dengan IT. Ya, jadi memang kita juga sangat menyadari bagaimana sesungguhnya fasilitas IT itu semakin berbenah sehingga kemampuan akademik mahasiswa kita tidak tertinggal dengan orang-orang lain di perguruan tinggi yang lain. Seperti yang dikatakan Ananda kita, memang betul bahwa sekarang ini banyak alumni-alumni UMN itu sudah berhasil, ya, dengan kualitas yang saya pikir tidak perlu
diragukan gitu ya, tidak perlu diragukan. Sungguh banyak kemampuan-kemampuan mereka itu dan memang sudah berprestasi. Jadi artinya bolehlah kami berharap pada hari ini generasi milenial yang mungkin belum mendaftar, belum menentukan pilihan untuk segeralah memilih atau mendaftarkan ke kampus UMN Al-Wasliyah. Saya pikir kita bisa melihat di mana di Google Map posisinya di mana kan gitu ya. Dan kami, saya selaku dekan, jika memang sangat diperlukan mungkin komunikasi atau informasi, saya pikir selain ada panitia petugas penerimaan mahasiswa baru itu di sini, kami juga Andini juga bisa kok memberikan fasilitas informasi itu. Ya, jadi kepada masyarakat kami, saya pikir kesempatan untuk melaksanakan bagi anak-anak kita yang memang pada saatnya untuk kuliah, saya pikir silakanlah mendaftar. Dan kami dengan pimpinan Pak Rektor sudah membuat semacam komunikasi yang kepada mahasiswa itu, jangan sampai mahasiswa itu dirugikan dalam pelayanannya. Saya pikir demikian, Ananda Andini. Nah, baik Pak. Tadi kan Pak Dekan nih ada membahas mengenai prestasi dari mahasiswa nih. Bagaimana nih menurut Adinda? Apa saja nih prestasi dari mahasiswa FKIP yang Dinda ketahui? Yang saya ketahui itu baru-baru aja ada program kampus mengajar ya Kak. Kampus mengajar. Di FKIP kita ini hampir semuanya mahasiswa yang mendaftar itu lulus dan berhasil dari beribu-ribu mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, saya mewakili mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar itu pada angkatan 1 sangat asik gitu. Kampus mengajar itu maksudnya untuk tidak kami belajar di dalam kelas saja, bahwa kami terjun langsung di sekolah yang memang belum mengerti tentang bagaimana menggunakan aplikasi Zoom, seperti menggunakan via daring gitulah Kak, belajar via daring gitu di sekolah yang memang belum terakreditasi atau akreditasinya masih C begitu. Terus prestasi dari UMN yang saya ketahui lagi tuh mahasiswa pernah mengikuti PKM, juara pada tingkat nasional. Bahkan prestasi FKIP ada juga pernah menjadi tingkat nasional pada debat bahasa Inggris. Kemudian FKIP juga pernah masuk finalis Olimpiade tingkat nasional, gitu Kak. Nah, tadi kan Pak Dekan udah mengajak nih untuk masyarakat daftar di FKIP UMN Al-Wasliyah. Dinda juga dong boleh ajak teman-temannya yang masih bingung mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa gitu. Boleh diajak teman-temannya. Nah, bagi teman-teman yang belum menentukan pilihan kuliah di mana, jadikan FKIP UMN Al-Wasliyah sebagai pilihanmu. Karena di FKIP UMN Al-Wasliyah memiliki fasilitas yang lengkap, dosen-dosen yang ramah dan berkualitas, serta pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan digital. Terima kasih Pak untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Dinda. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Dinda, makasih banyak Pak.